Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Irfan Nurul Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105164432. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan. Terima kasih. Inilah foto KTP dan kartu peserta ujian video UKIN uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar hari ini, berdoa dimulai dalam hati. Berdoa selesai. Untuk itu kita mulai untuk di absen ya. Kelas 83. Abu Zar Al-Ghifari. Amanda Raina Putri. Asifa. Fatima Tania. Dara Nindra. Ahmad Haidar. Dan Syekh Muhammad. Terus kita untuk kegiatan selanjutnya adalah menurut kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita yang unik? Saya Mister. Boleh misteri, boleh apa terserah. Ini saya cerita di mimpi. Saya mimpi lagi di supermarket, terus saya pas di kasir ketemu zombie, tiba-tiba dikejar, terus saya ke pohon, terus tiba-tiba saya jatuh, saya dimakan, habis itu saya kebangun, Mister. Gitu. Bagus ya ceritanya, teman-teman, tepuk tangan. Coba apa ceritanya? Menurut kamu cerita yang diceritakan temannya? Menurut saya ceritanya agak abstrak, agak aneh gitu. Ya, bagus ya kata temannya ya. Coba bisakah kalian menceritakan kembali ya cerita yang teman kalian ceritakan? Boleh pengalaman kalian juga, tidak apa-apa. Siapa? Ada yang punya cerita tidak? Hai Mister. Ya, silakan. Tentang seorang gadis muda bernama Rapunzel yang memiliki rambut panjang ajaib dikurung sebuah menara oleh seorang penyihir jahat bernama Morgana. Ya, bagus ceritanya. Jadi Rapunzel itu adalah seorang gadis atau seorang wanita ya. Bagus ceritanya ya. Selanjutnya, gambaran-gambarannya gimana menurut kalian dari naratif? Naratif itu maksud Bapak itu adalah sebuah cerita legenda. Ya, bisa misteri, bisa mitos, bisa apapun ya. Gitu ya. Dan Bapak akan memberi tujuan. Kenapa? Supaya kalian belajar naratif. Karena naratif kita bisa membayangkan cerita apa itu naratif. Ya, misalnya itu legenda, misteri, gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan melihatkan fracture fairy tale. Coba kalian lihat dulu ya ceritanya ya. Inilah cerita fracture fairy tale, The Prince and the Goblin. Prince itu artinya ratu ya. Coba kalian lihat, nanti kalian pahami apa alur ceritanya gimana. Coba alur ceritanya pahami. Siapa yang bisa silakan langsung. Alur ceritanya gimana? Ini adalah pangeran. Ini adalah anak buahnya. Coba plotnya di mana? Coba tempatnya di mana? Kalian lihat. Ini siapa? Gaya ceritanya gimana coba?
dari pertama sampai terakhir. Coba ide utamanya apa ini? Coba kalian lihat ya. Ide pokoknya apa? Ceritanya di mana? Konfliknya apa? Ya. Oke, kita stop ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Ceritanya di mana? Saya Mister. Ya, silakan. Itu tuh ceritanya tuh tentang Princess Iren yang tinggal di istana di pegunungan. Terus anak laki-laki yang Iya, bagus. namanya Terus? Kordi yang tinggal di desa penambang di bawah istana. Mereka berdua harus menghadapi goblin jahat yang berencana untuk menyerang dan menculik putri. Ya, bagus. Gimana menurut kalian? Bagus tidak? Tepuk tangan. Terus ya, konfliknya di mana? Berarti antara goblin dan princess-nya. Bapak tambahin ya, oke. Terus ide utama. Satu lagi, Bapak akan nampilkan Rapunzel. Nanti bisa kelihatan apa bedanya tradisional dan fraktur. Nih Rapunzel ya. Rapunzel adalah tradisional fairy tale. Jadi cerita pendek yang menceritakan tentang seorang putri dan seorang raja. Ini ada seorang raja ya dan seorang penyihir. Coba kalian lihat ceritanya. Ini yang jahat ya, coba lihat nih.
Jika begitu, aku akan membantu. Penyihir memberikan herbal penyembuh. Berikan pelapan daun herbal ini kepada istrimu setiap hari. Kau akan lihat dia sembuh. Pria muda itu setiap hari. Dia mulai sembuh dan badannya pun kembali. Oke, kita stop ya Rapunzelnya ya. Nanti kita ulang lagi videonya. Coba kita ice breaking dulu kayak ini ya. 1, 2, 3. Kanan 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 kanan. Kiri 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 kiri. Ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Hore. Ulang lagi ya biar kompak ya. Kanan 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 kanan. Kiri 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 kiri. Ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Berputar dan melompat. Hore. Satu lagi ya. Maju 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 maju. Mundur 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 mundur. Ke depan ke belakang ke depan ke belakang. Berputar jongkok dan melompat. Hore. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, rupanya si Putri itu mempunyai anak, ya. Apakah kalian sudah pernah nonton Rapunzel atau cerita Rapunzel enggak? Pernah. Karena ini dia punya pangeran yang dapat memimpin negara. Rakyat mencintai raja dan ratu yang baik hati itu. Tak seorang pun yang tahu bahwa satu hari nanti kehidupan kedua ini akan berubah. Berarti di situ ada anak laki-laki dan perempuan ya. Pada hari yang sama, penyihir datang dan meminta kayu. Saat itu, mereka saling bertanya dan menjauhkan para perusahaan. Ya, ini milikku. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Aku akan menamainya Rapunzel. Penyihir membawa bayi itu ke menara. Menara itu penyihir menaiki tangga puncak menara. Mereka tiba di kamar di lantai teratas. Penyihir menempatkan bayi itu berkulit. Rapunzel bayi pria cantik. Mengira bahwa penyihir berjatuh terus menjalani hidupnya di menara itu. Saat siang hari ia akan turun dari menara untuk bermain di halaman depan, dan pada malam hari ia akan kembali ke atas ke kamar kecilnya di puncak menara. Penyihir tidak pernah mengganti rambut Rapunzel. Dia menyisir rambut Rapunzel setiap hari. Gadis kecil itu sangat menyukainya. Nah, inilah Rapunzel yang rambutnya kuning ya. Rapunzel The yellow hair. jadi remaja. Pada suatu hari, penyihir mendekati menara dan memanggil Rapunzel. Rapunzel, putriku, luruskan rambut emasmu. Rapunzel meluruskan rambutnya. Rambutnya dapat mencapai dasar sekarang. Bagus sekali. Penyihir naik ke atas Dah, kita stop dulu ya. Inilah Rapunzel. Coba ceritakan plot ceritanya di mana,
Gaya ceritanya gimana? Konfliknya di mana? Apakah konfliknya yang tadi penyihir atau gimana? Apakah tadi ibunya atau bapaknya? Ada yang bisa? Rapunzel. Saya, Pak. Bagus, Anissa kedua kali ya. Nanti yang lain dicoba. Ya, silakan. Konfliknya itu di ibu tirinya karena dia nggak bolehin Rapunzel keluar. Terus plotnya tuh nanti dia ditolongin sama pangeran buat keluar dari situ. Ya, nanti di akhir cerita ada seorang pangeran. Untuk menyelamati apa? Rapunzel. Oke. Tadi kan Bapak udah menanyakan Factory Fairy Tale. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu Factory Fairy Tale? Ya, silakan, Kelvin. Cerita yang mengambil cerita dongeng klasik sebagai dasar, tetapi kemudian diubah atau dimodifikasi elemen-elemennya seperti karakter, plot, atau setting. Iya, betul. Tangan teman-temannya. Bagus ya, Kelvin dan Anissa. Yang lain juga pasti bisa. Oke? Nah, sekarang Bapak pengen tahu. Kan tadi Bapak menanyakan perbedaan antara tradisional fairy tale dan fracture fairy tale. Coba kalian jelaskan ceritanya tuh apa yang berbeda. Silakan. Iya, bagus temannya ya. Pinter. Nah, selanjutnya Bapak akan nanya kepada kalian. Apa itu Factory Fairy Tale? Ada yang tahu? Ya, silakan. Itu bisa dongeng yang berbeda dari segi plot, karakter, dan segi dari tujuannya. Iya, bagus. Terima kasih. Hebat. Yang kedua, apa perbedaan dari fairy tale, traditional fairy tale and fracture fairy tale? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Tidak apa-apa, 2 kali. Oke, terima kasih, hebat. Selanjutnya adalah, kan kalian tadi udah melihat Rapunzel. Pendapat kalian Rapunzel itu apa? Rapunzel, coba. Dia itu seorang apa? Coba. Ada yang bisa? Ada yang katanya udah ada yang pernah nonton Rapunzel? Kalau menurut Bapak, Rapunzel adalah seorang putri yang diselamatkan oleh seorang pangeran. Coba kalian tambah. Apakah dia seorang pangeran itu akan menyelamatkan Rapunzel? Menurut kalian gimana? Akan menyelamatkan nggak? Iya. Itulah cerita dari Rapunzel. Oke. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa itu naratif teks. Jadi gini ya. Naratif teks itu adalah sebuah cerita atau sebuah gambaran kalian. Kayak seperti tadi ya, Rapunzel, tadi Goblin dan Princess, mitos, itu adalah naratif teks ya. Bapak akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Kerjakan dulu. Ya.
silakan kerjakan LKPD tentang naratif teks. Coba kalau ada yang belum paham bisa tanyakan ke Bapak maksudnya apa. Coba silakan. Kalau kamu gimana LKPD-nya? Nih maksudnya adalah di sini kan ada 2 paragraf. Nanti kamu kerjakan 5 soal ini. Ya. Ini adalah tentang kerajaan Teknofile. Ya. Asal ini. Oke. Nah, silakan kerjakan LKPD-nya. Di sini menceritakan tentang kerajaan Teknofile. Kalau udah bisa silakan baca, maju ke depan. Nanti per kelompok silakan membaca teksnya dan menjawab pertanyaannya ya. Silakan baca teksnya. Iya bagus, itu betul jawabannya. Hebat. Coba yang nomor 2, Kelvin, baca soalnya. Do when they refuse the invitation to Royal Invitation Expo. Ya apa jawabannya Kelvin? C. Ya C, betul jawabannya. Untuk kelompoknya Kelvin ya. Selanjutnya kelompoknya Anissa. Baca teksnya, terserah. Ayo Dara, baca teks paragraf nomor 2, paragraf 2. As the expo reached its peak, Cinderella, with her invited ensemble, arrived fashionably late. The royal inventor, Prince Tech-Savvy, was captivated by her fashions and declared her the winner of the Innovation Expo. In a surprising turn of events, the prince invited her to join the royal inventors group. Another day transformed Technophile into a group or technological wonders. Cinderella's weak-stepped family, witnessing her success, tried to wrestle their way into the spotlight, but the mice Ometics exposed their deceitful ways. The kingdom rejoiced as Cinderella, the prince, Tech-Savvy ruled with innovation, turning their once medieval realm into a cutting-edge utopia. And so, in the land Technophile, Cinderella's tale became a story of triumph, creativity, and the magic of invention. Terima kasih Dara ya. Coba Amanda baca soal nomor 5. How did Cinderella start and in the fractured fairy tale? Udah ya? Oke, betul jawabannya ya. Nah, dari LKPD, dari cerita, nih Bapak akan menjelaskan tentang I want to explain about narrative text. Okay, narrative text is imaginative story to entertain people. Adalah cerita imajinasi, ya, yang bertujuan untuk menghibur orang-orang. Kalau sinetron masuk enggak? Naratif masuk, ya. Banyak film-film yang ada di TV ataupun di YouTube ya. Itu adalah pengertian dari naratif teks. Tujuan naratif teks adalah bertujuan untuk menghibur pembaca kisah atau cerita. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain. Jadi kalian akan terhibur. Yang galau bisa jadi bahagia gitu ya. Ya. Dan lain sebagai supaya menghibur kalian. Selanjutnya adalah jenis naratif. Yang pertama adalah fairy story. Science fiction. Do you know science fiction? Apa? Silakan.
Oh, free. Science fiction itu adalah film-film fiksi kayak Wolverine, ya, Superman, Spiderman, gitu ya. Generic structure terbagi menjadi 4, divided 4. The first orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Tadi yang Rapunzel siapa aja tokohnya? Penyihir, good. Pangeran, orang tua. Ya, pinter. Complication. Apa? Complication of problem. Komplikasinya apa? Masalahnya di mana? Apakah di penyihir? Apa yang di goblin atau gimana tadi? Silakan. Bagus, pinter. You understand? Jadi apa naratif teks? Cerita apa? Legenda. Iya, berupa legenda supaya kita untuk terhibur. Itulah naratif teks, ya. Pinter, hebat. Dan satu lagi, kita akan ice breaking lagi ya. Oke. Bapak dulu baru kalian ya. Goodbye my friend. Goodbye my friend. Goodbye my friend. Goodbye my friend. See you next time. See you next time. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Makasih. Apakah kalian paham tentang naratif teks? Jadi apa? Cerita tentang? Iya, legenda untuk menghibur semua orang. Ada kesulitan nggak tentang naratif teks menurut kalian? Pembuatannya apa bukan? Buat ceritanya ya. Yang selanjutnya, hal apa yang membuat apa sih kalian jadi pengen membuat ceritanya lebih bagus? Ada yang bisa nggak? Suatu saat ada yang bisa ya. Ya. Terus apa yang perlu diperbaiki setelah kalian belajar naratif teks? Kira-kira dalam ceritanya, plotnya, apanya? Coba siapa yang mau angkat tangan? Coba Kelvin, menurut Kelvin apa yang mesti diperbaiki? Ceritanya atau apa? Oh, ceritanya bagus. Nah, buat kalian coba. Kalian paham ya naratif teks ya? Oke, thank you. Jadi naratif teks apa? Untuk menghibur. Iya. Thank you. Jadi itulah naratif teks. Coba kalian bayangkan apa itu naratif teks, ya. Bapak minta tolong sama Amanda. Menurut Amanda itu naratif teks apa? Atau cerita secara kronologis. Ya, bagus. Coba kamu naratif teks apa? Teks fiksi. Teks fiksi buat hiburan. Iya, pintar. Ya. Nah, sekarang kalau kalian udah paham tentang naratif teks, sekarang siapkan untuk doa penutup. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.